Halo sahabat sehati, salam sehat dan empati. Salam jumpa dengan kami pada program podcast P4TK Penjelasan BK. Obrolan ringan menyegarkan, semoga bermanfaat. Sahabat sehati, memperingati Hari Guru Nasional ya dengan tema Bangkit Guruku, Maju Negeriku, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Dengan tagline Guru Agen Perubahan Perilaku. Oke, sesuai dengan tema Hari Guru Nasional, kami mencoba untuk membawakan sebuah tema podcast dengan judul Peran Guru dalam Mewujudkan Program Student Wellbeing. Sudah bersama saya, Ibu Musyarofah, beliau adalah Widyaswara BK. Ibu Ara, apa kabar? Selamat pagi. Pagi Pak Pras, alhamdulillah. Segar ya pagi ini. Bu Ara, kita akan ngobrol-ngobrol nih sekitar pendidikan di tanah air gitu ya. Kita akan bicara tentang peran guru dalam mewujudkan student well-being. Sebetulnya apa sih Bu Ara? Student well-being itu apa sih? Kemudian kemudian kaitannya dengan guru itu seperti apa? Sehingga nanti gurunya guru-guru itu kedepannya bisa mewujudkan bagaimana peserta didik kita memiliki well-being gitu. Oke, terima kasih. Ya, sahabat sehati, memang student well-being itu adalah di mana peserta didik kita itu memiliki mood yang positif. Ya, jadi moodnya itu positif. Jadi saat belajar itu dia merasa senang. Saat bersama dengan teman-temannya dia merasa senang. Saat dia berada dimanapun di lingkungannya dia merasa senang. Yang kedua adalah dia memiliki sikap yang positif, gitu ya. Jadi dia juga memiliki sikap yang baik, sikap yang positif baik kepada teman-temannya, kepada gurunya, orang tua maupun kepada masyarakat yang lain. Yang kedua adalah dia memiliki resiliensi. Resiliensi ini adalah daya lenting ya, daya juang di mana dia itu mampu menyesuaikan diri dan tahan banting nih Pak, tahan banting dengan segala situasi, dengan permasalahan untuk jenjang mereka tentu saja ya. Yang ketiga adalah mereka memiliki kepuasan diri, memiliki body image yang positif, konsep diri yang positif. Selanjutnya adalah hubungan yang positif dan pengalaman yang baik sekali yang berada di sekolah. Jadi karena memang tujuannya student well-being, di mana student itu adalah pelajar, berarti ini yang kita lebih khususkan adalah bagaimana sikap, perilaku, mood dia, daya lenting dia dalam saat dia berada di lingkungan sekolahnya. Seperti itu. Jadi yang saya tangkap tadi bahwa di sana ada kebahagiaan ya, ada kebahagiaan, kemudian daya lenting, kemudian kepuasan diri gitu ya. Betul. Itu yang menjadi konsep tentang well-being. Iya. Saya pernah dengar itu Bu Ara, terkait dengan well-being itu terkait dengan kesejahteraan gitu ya, kesejahteraan. Nah, di pikiran saya itu kalau kesejahteraan itu berkaitan dengan materi Bu Ara. Okay. Jadi apakah kesejahteraan ini yang dimaksudkan, yang ingin dimiliki oleh peserta didik itu berkaitan dengan material kah, atau memang ada yang secara psikologi gitu dari apakah kesejahteraan dikaitkan dengan pendekatannya adalah psikologi, seperti apa itu Bu Ara? Iya. Kalau kita berbicara terkait dengan well-being, tentu saja ini kaitannya adalah aspek psikologis dari seseorang gitu ya. Jadi bagaimana dia merasa mapan. Mapan itu dalam artian ajak di mana dia merasa puas akan kondisi dia seperti apa adanya dia. Jadi misal Pak Pras saat ini pakai kacamata, Pak Pras itu merasa ya it's okay to be pakai kacamata tuh nggak apa-apa gitu. Saat peserta didik mohon maaf, mungkin secara fisik pasti berbeda-beda. Ada yang tingginya lebih tinggi dari teman-temannya, atau ada yang memang standar, atau ada yang lebih pendek dari teman-temannya. Itu dia tidak merasa minder, tidak merasa bahwa kok tubuhku seperti ini ya, kok tubuhku berbeda dengan teman-temanku yang lainnya. Tidak seperti itu, tetapi dia percaya bahwa apapun posisi dia, apapun kondisi dia saat ini adalah pemberian terbaik dari Tuhan, seperti itu. Iya, oke. Ini kalau kita kaitkan dengan peran guru nih Bu Arani. Berarti kalau peran guru kan berarti adalah individu atau pihak yang akan mengelola
pembelajaran di kelas, gitu ya. Kemudian bagaimana situasional lingkungan belajar diciptakan, kemudian agar terciptanya proses pembelajaran yang memang well-being tadi yang Ibu maksudkan tadi. Bagaimana strategi atau peran apa yang harus dilakukan oleh seorang guru agar itu bisa muncul, bisa terwujud tingkat kepercayaan siswa, kemudian tadi kepuasan akan dirinya sendiri menjadi kuat, itu bagaimana sih kira-kira yang harus dilakukan oleh seorang guru, Bu Ara? Jadi sebenarnya peran guru itu untuk menciptakan student well-being, kalau dibilang berat tidak, tapi kalau dibilang tidak juga sepertinya tidak semua guru bisa mewujudkan itu gitu ya. Jadi memang yang harus diciptakan adalah yang pertama learning environment-nya. Jadi bagaimana dia menciptakan kondisi belajar untuk anak gitu. Kondisi kelas yang menyenangkan, kondisi yang berpihak kepada peserta didik. Jadi bagaimana bahwa proses pembelajaran itu berpusatnya kepada peserta didik, bukan kepada gurunya. Jadi bagaimana kurikulum pun berpihak kepada peserta didik. Bagaimana di dalam kontennya, prosesnya, bahkan saat murid-murid diminta untuk menciptakan sesuatu atau membuat sesuatu, itu pun produknya sesuai dengan bakat dan minat mereka, seperti itu. Iya, oke, terima kasih. Berarti ini yang harus disusun juga mulai dari kurikulumnya ya. Betul. Ada saya dengar gini, jadi kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru awal-awal itu adalah memahami karakteristik peserta didik. Itu kalau kemudian apa sih semangat dari mengapa guru itu harus memahami karakteristik peserta didik gitu. Kemudian kita kaitkan dengan untuk mewujudkan student well-being tadi itu. Kemudian Bu Ara, sekarang itu ya program pemerintah itu sedang gencar-gencarnya ada namanya kalau nggak salah itu pembelajaran berdiferensiasi. Apakah ada kaitannya ya Bu Ara terkait dengan? Oke, ini pertanyaannya langsung beruntun nih ya. Saya jawab yang mana dulu nih? Langsung banyak. Oke. Iya. Untuk yang pertama, kenapa sih guru harus memahami karakteristik peserta didik? Tentu saja karena apa? Karena subjek belajarnya adalah peserta didik itu sendiri. Tentu saja kita sebagai individu ingin dipahami, gitu ya. Jangankan hubungan antara murid dan guru, yang memang satu guru itu mungkin tidak hanya 1-2 orang murid, gitu ya. Kita yang hubungan suami istri saja, pasangan saja, itu harus memahami karakteristik pasangan kita. Apalagi guru. Nah, untuk tiap jenjang tahap perkembangan tentu saja ada perbedaan tugas perkembangan yang harus dipenuhi atau harus dikuasai oleh peserta didik itu. Nah, tuntutan dari penguasaan tugas perkembangan ini tentu harus dipahami. Tidak akan sama tugas perkembangan yang harus dimiliki oleh peserta didik jenjang SD, SMP, dan SMA tentu saja. Untuk SD mungkin yang pertama untuk kelas awal itu mereka adalah bagaimana tugas perkembangannya mereka bisa masuk ke dalam lingkungan yang lebih besar dibanding dengan keluarga inti. Karena di awalnya pada saat mereka usia TK itu kan mereka hanya mengenal lingkungannya sangat terbatas. Nah, saat mereka masuk sekolah SD mereka tentu saja lingkungan pergaulannya akan lebih luas, ya kan? Dengan peserta, dengan teman-teman yang lebih banyak, dengan guru yang berbeda lagi dengan mereka saat di usia dini gitu ya. Dan tidak hanya selalu bergantung kepada orang tua, khususnya ibu, tetapi dia sudah mulai belajar bertanggung jawab dan melakukan sesuatu sendiri, seperti itu. Ya, oke, terima kasih Bu Ara. Jadi memang penting memahami karakteristik ya, sehingga dengan kita paham karakteristik peserta didik kita akan lebih mampu untuk kemudian merancang ya program pembelajaran yang memang berpihak pada peserta didik tadi ya Bu Ara ya. Iya, mungkin tambahan sedikit. Ya, silakan. Tadi Pak Pras juga menyinggung terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Nah, namanya difference itu kan artinya berbeda ya. Jadi masing-masing murid itu paling tidak saat kita ingin melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi ada 3 komponen yang kita lihat di sana. Yang pertama adalah readiness to learn, kesiapan belajar anak. Saat kita masuk ke dalam kelas, tentu saja posisi anak berbeda-beda. Mohon maaf, ada yang dia ke sekolah itu jalan kaki, sehingga pasti
agak lebih lelah gitu Iya, ya dibanding iya. teman-teman yang diantar dengan kendaraan oleh orang tuanya. Iya. Mereka yang bersepeda, mereka yang jalan itu pasti posisinya akan Berbeda ya. lebih harus cukup tenaga atau harus cukup waktu untuk kembali mengembalikan tenaganya. Iya. Kemudian ditambah lagi misalnya ada beberapa anak mungkin belum sarapan di rumah. Iya, iya, Nah iya, itu kan iya, kesiapan belajarnya akan berbeda seperti kalau perutnya lapar gimana bisa Iya. masuk pelajaran Iya, ya, iya, sedangkan akan mempengaruhi ya. ya akan berpengaruh proses terhadap belajarannya. tingkat konsentrasi. Iya. Nah yang kedua adalah terkait dengan minat anak. Walaupun minat anak itu berbeda-beda, tentu sebagai guru kita harus tahu juga minat ini kita kaitkan dengan gaya belajar anak tersebut gitu ya. Gitu ya. Jadi ada beberapa anak memang yang kalau misalnya dia itu kalau misalnya mendengar itu lebih cepat paham. Ada anak-anak yang memang harus membaca atau harus melihat sendiri itu baru dia lebih paham. Dan ada juga anak yang harus melakukan dulu baru dia paham. Nah, 3 gaya belajar ini juga harus diwadahi oleh guru tentu saja. Nah, yang ketiga terkait dengan profil belajar anak. Profil Nah, belajar ya. seperti apa sih kira-kira terkait dengan konsentrasinya, gaya belajarnya, terus bagaimana metode pembelajarannya. Ada anak yang bisa bekerja dalam tim secara kelompok, tetapi Iya. ada anak juga yang ternyata lebih nyaman saat dia bekerja secara individu. Nah itu juga harus diperhatikan oleh guru itu. Iya, berarti untuk berdiferensiasi ini ada 3 hal yang harus dilihat ya Bu Betul. Ara ya. Berarti kesiapan belajar, kemudian ada minat belajar, kemudian Iya. ada profil belajar. Iya. Gini Bu Ara, yang sering terjadi itu pemahaman terkait dengan berdiferensiasi itu seolah-olah itu pengkotak-kotaan Bu Ara. Jadi seringkali guru itu bertanya, apakah nanti pada saat proses pembelajaran itu mereka akan dikelas-kelaskan, umpamanya kesiapan belajarnya tinggi itu akan satu grup dengan yang tinggi, kemudian yang sedang di satu grup, kemudian yang rendah itu di satu grup, atau gimana sebetulnya mengelola berdiferensiasi itu yang sebenarnya tuh yang kayak apa sih? Karena kan sebetulnya kalau kita di sekolah umum ya biasanya itu kan heterogen ya. Artinya satu kelas itu bermacam-macam, betul. ada kemampuannya, kemudian minatnya, kemudian profil belajarnya. Itu mengakomodasinya itu seperti apa? Memfasilitasinya guru itu harus seperti apa, Bu Ara? Iya, salah satu kebijakan pemerintah adalah sistem zonasi ya. Kalau dulu mohon maaf, kalau misal masuk SMA 1 tuh harus OPBGT Iya, gitu iya. ya, yang Oh. apa bahasa kita itu Tinggi. nilainya tinggi Oh. gitu ya, harus rata-rata mungkin bukan 8 tapi Iya, 9 koma iya. gitu ya. Baru bisa diterima. Baru diterima. Jadi iya, itu yang oke, masalah. kalau input bagus, output bagus, biasa Kinerja aja. gurunya kayak apa Nah, gitu itu kan biasa aja. ditanyakan kan gitu ya. Saat masuk itu Iya. udah 8,5 dan mereka keluar dengan posisi 8,8 atau 9 itu Iya, biasa saja. Artinya dikasih tugas begitu aja bisa Iya, langsung dikerjakan gitu betul. ya. Tetapi saat inputnya bermacam-macam, Iya. berdiferensiasi, Iya, siap. berbeda-beda, nah itulah justru tantangan guru. Sekarang, kalau misalnya dulu kita masih kenal kelas akselerasi ya, di mana anak-anak pintar dikumpulkan ya. Jadi kelas A itu adalah yang paling pintar. Bahasanya gitu ya, 1A itu paling pintar, 1B lebih rendah, Iya. C, D. Nah, Yang terakhir sekarang, bahasa itu Bu, kalau dulu waktu zaman iya, saya itu bahasa. sekarang itu. coba bagaimana perasaan Iya. murid kita saat dia tahu dia dikelompokkan karena dia tidak cerdas. Iya. Kita saja orang dewasa Iya, saat pasti kita akan- dikelompokkan, oh itu kan kelompok buangan, mohon maaf ya, sakit hati tidak? Iya. Sakit hati kan? Pasti akan Nah, sakit gitu. hati Bu. Makanya saat kita ingin berdiferensiasi, diferensiasi itu justru haruslah heterogen. Buat apa homogen? Kalau homogen mah nggak diferensi, Iya, pasti iya, sama itu, gitu kan. makanya, iya. Justru karena heterogen itulah maka kita bisa menciptakan pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai guru, diferensiasi itu kan kita kenal terhadap 3 komponen ya. Yang pertama adalah diferensiasi secara konten, Iya. di mana kita harus melihat kemampuan peserta didik kita yang berbeda-beda itu, tentu saja untuk target kompetensinya bisa jadi kita bedakan. Oh gitu ya. Itu di konten ya. Konten ya. Ya, yang kedua adalah secara proses. Proses. Ya. Ya. Di dalam proses itu seperti yang saya tadi bilang, ada gaya belajar yang berbeda dan ada minat yang berbeda juga Iya, ya. Profil belajar yang berbeda dan minat yang berbeda. Nah, itu kita berdiferensiasi saat prosesnya gitu ya. Nah, yang ketiga adalah secara produk. Produknya ya. Iya. Iya. Jadi tidak bisa kita samakan anak yang gemar melukis dengan anak yang gemar menyanyi saat kita minta produknya Iya, gitu. iya. Anggaplah kita contoh sebuah tema mengenalkan diriku. Nah, Iya.
satu anak ingin menggambar dirinya secara utuh dan Iya. saat itu dia bisa menceritakan, ini loh, ini wajahku, hidungku seperti ini, kakiku seperti ini. Nah, yang satu lagi adalah dia suka bernyanyi. Oke. Jangan disuruh menggambar. Iya, Nah, iya. itu adalah produk, tapi tentu saja kompetensi yang kita ingin capai itu adalah sama untuk setiap anak. Iya. Seperti itu. Oke, berarti bisa saya simpulkan tadi kalau yang terkait dengan berdiferensiasi memang harus memfasilitasi baik kontennya gitu untuk mencapai tujuan pembelajaran, kemudian kita kaitkan dengan konten, kemudian ada proses ya, Iya, prosesnya akan kita fasilitasi seperti apa, kemudian produk peserta didiknya pun akan seperti apa, itu juga merupakan upaya guru ya, Iya. guru untuk mewujudkan agar berdiferensiasinya itu kena gitu ya. Kemudian gini, ini kita kembali ke tema Bu Ara, kita kan ini kan peran guru dalam mewujudkan student well-being gitu ya. Kalau di kajian bimbingan dan konseling mesti akan berbicara tentang kesehatan mental Bu Ara ya. Kemudian kalau di program guru penggerak ini juga ada kita guru-guru kita itu guru penggerak itu diberi materi terkait dengan pendidikan sosial emosional. Itu sebetulnya semangatnya apa sih Bu, yang kalau kita kaitkan dengan peran guru, kemudian di sini ada mewujudkan student well-being gitu ya, kemudian dikaitkan dengan materi-materi yang pendidikan sosial emosional. Tagline HGN kita tahun ini kan adalah guru agen perubahan perilaku. Iya. Sebagai agen perubahan perilaku tidak akan mungkin terjadi kalau dia tidak bisa menjadi role model. Iya. Betul tidak? Iya. Ya. Jadi yang pertama adalah mungkin ada pergeseran ya saat dulu zaman saya, mungkin zaman Pak Pras juga itu kita sangat segan sekali kan ketemu guru kita langsung nunduk, langsung ibaratnya langsung hormat gitu ya. Nah, budayanya masih iya, tinggi seperti itu. Nah, pada saat sekarang ini saat guru dianggap sebagai teman, mohon maaf ada pergeseran juga ternyata ya. Mohon maaf, murid WA gurunya itu di jam yang tidak sesuai dengan bahasa Malam ya. hari, tengah Tidak malam gitu ya. tidak mungkin tidak cocok ya Tidak untuk pas, ya. tidak pas untuk gurunya. Nah, saat guru menjadi agen perubahan perilaku, tentu saja yang dilihat adalah perilaku guru itu sendiri pertama. Oke. Ya. Jadi bagaimana dia sebagai role model untuk peserta didiknya. Oke. Nah, terkait dengan PSE ya, pendidikan sosial emosional ini, tentu saja seorang guru juga harus menjadi sosok yang memiliki emosi yang stabil. Emosi ya. Ya, secara emosi yang stabil dan yang secara sosial itu dia mampu berinteraksi dengan seluruh peserta didiknya. Dalam artian apa? Tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada yang dilebihkan, tidak ada yang lebih diperhatikan. Semua adil ya, adil kepada seluruh peserta didik. Nah, terkait dengan PSE ini untuk peserta didiknya, tentu saja seorang peserta didik di jenjang sekolahnya baik SD, SMP maupun SMA itu juga dituntut untuk memiliki emosi yang mampu menyesuaikan dengan kondisi. Ya. Jadi saat dia dalam keadaan tekanan, misalnya PR banyak, mohon maaf sekarang sudah mulai PTM terbatas ya, agak lumayan karena dia bisa langsung mendengar gurunya menjelaskan dan saat dia tidak paham dia bisa langsung bertanya. Kita beralih saat dulu PJJ di mana sangat terbatas interaksi melalui Google Classroom atau melalui daring saja, itu kan tekanan peserta didik itu sangat tinggi. Karena apa? Mereka harus menyelesaikan beberapa tugas di waktu yang bersamaan dengan deadline yang sangat mepet gitu ya. Nah, itu emosi itu harus juga akan muncul ya. Iya, karena dia cepat marah cepat lelah. Jadi karena emosinya meledak-ledak itu dia juga akan berpengaruh terhadap fisiknya yang cepat lelah. Nah, jadi dan saat PTM saat PTM sekarang mereka itu yang harusnya biasanya bermain dengan teman-temannya nggak boleh. Ya, nah itu kan juga, aduh, kok aku nggak boleh main sama temanku ya, kok aku nggak boleh jajan bareng ya, kantin ditutup, harus bawa bekal dari rumah, menjaga jarak, tidak bisa berpelukan dengan temannya, tidak bisa tos, tidak bisa ngobrol berdekatan dengan teman, berdekatan dengan temannya. Nah itu juga membuat emosi mereka itu terganggu karena apa? Harusnya sosialisasinya mereka tidak dibatasi, saat PTM sekarang itu harus berjarak 1 meter kita, tidak bisa langsung berjabat tangan ya, seperti itu. Nah itu juga sangat berpengaruh. Nah itu jadi bagaimana guru bisa menciptakan bahwa dengan proses pembelajaran di new normal sekarang, peserta didik tetap nyaman,
nyaman dengan belajarnya, nyaman saat bergaul dengan rekan-rekannya, walaupun mereka tidak bisa bermain bersama, harus langsung pulang setelah bel berbunyi, tidak boleh langsung tidak boleh hangout ya, bahasa mereka tidak boleh hangout. Karena progresnya seperti betul. itu, menghendaki seperti Nah itu juga harus diperhatikan, dan itu siapa yang bisa memfasilitasi, tentu saja guru dulu yang mencontohkan seperti itu. Oke, Ibu Ara, kita sudah semakin jauh ya. Artinya ada peran guru, kemudian ada upaya guru untuk mewujudkan student well-being gitu ya. Mulai dari bagaimana merancang pembelajaran yang awalnya bebas gitu ya, kemudian ada daring-daringan karena COVID gitu ya, itu juga sesuatu yang kemudian guru harus memfasilitasi tuh kesejahteraan siswanya gitu, muridnya, agar pembelajaran bisa tetap dimiliki atau di semangat belajarnya masih tertanam. Kemudian sekarang ya tadi itu Bu Ara sudah menjelaskan, sekarang berubah lagi ke PTM, yang PTM itu ada prokesnya yang harus dipatuhi. Jadi itu ya, jadi banyak hal yang memang terkait dengan peran guru mewujudkan student well-being tadi. Itu memang tidak mudah ya. Berarti ada rancangan, kalau di guru itu ada RPP gitu ya, yang harus dibuat kurikulum lah istilahnya, yang memfasilitasi semua. Kemudian kita bicara tentang keberagaman yang harus difasilitasi, sehingga masing-masing peserta didik itu kebutuhan kesejahteraannya yang katanya itu mesti akan berbeda-beda ya, Bu Ara ya. Oke Bu Ara, yang terakhir mungkin ya, kira-kira kata kunci untuk mewujudkan peran guru itu, untuk mewujudkan agar terciptanya student well-being, jadi kesejahteraan siswa dalam belajar itu seperti apa sih yang efektif gitu ya? Ada strategi enggak, Bu Ara punya nggak strategi untuk mewujudkannya? Yang pertama adalah kita mulai belajar mendengar. Belajar mendengar ya. Mendengar aktif. Karena selama ini mohon maaf, siswa yang kita cekokin ya, peserta didik kita cekokin. Nah mulai sekarang yuk kita mulai mendengar apa maunya mereka. Ya. Gitu ya. Jadi karena apa? Karena yang tahu apa kebutuhannya tentu orang itu sendiri. Nah, pribadinya betul. Masing-masing. Nah, ya. sekarang sebagai guru, yang pertama keterampilan yang harus dimiliki pertama adalah yuk kita belajar aktif mendengarkan apa sih kebutuhan siswa, apa sih maunya mereka, dan ingin jadi apa mereka nantinya. Ingin seperti jadi itu. apa itu betul. Ya, betul. Sehingga pembelajaran yang berpusat pada peserta didik akan mudah terwujud. Karena apa? Kita tahu mereka maunya apa, mereka perlunya apa. Mungkin itu Pak Pres. Iya, oke Bu Ara, teman-teman sekalian, barangkali ini pertemuan kita terkait dengan podcast kita ya, dengan temanya tadi peran guru untuk mewujudkan student well-being gitu ya. Jadi ada banyak hal yang harus dilakukan oleh guru untuk berperan sebagaimana perannya, mulai dari merancang gitu ya. Merancang itu mulai dari merencanakan, kemudian melaksanakan ya Bu Ara ya, kemudian melakukan evaluasi, kemudian tidak lanjut. Ada beberapa hal memang yang harus dimiliki kompetensi itu, sehingga memang semua guru harapannya saat ini yang dimintakan oleh kebijakan adalah mewujudkan student well-being. Nah itulah yang tema kita ini, untuk kemudian menjelaskan bahwa ini loh peran kita sebagai guru dalam rangka mewujudkan student well-being. Begitu teman-teman sekalian, sahabat sehati, salam sehat dan bahagia, salam sehat dan empati. Pertemuan kita mudah-mudahan bincang-bincang ringan kita ada hal-hal yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada kurang-kurangnya memang itu adalah kekurangan kami. Untuk itu kami sudahi. Saya Prastio dan Bu Ara undur diri, dan sampai jumpa dalam kesempatan podcast yang akan datang. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pra. Oke, terima kasih Bu Ara ya. Kita bincang-bincang lagi lain waktu.